Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah ma ba'd. Alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan perkuliahan kita. Mudah-mudahan perkuliahan ini membawa kemanfaatan sesuai dengan target tentang keilmuan. Mudah-mudahan Amin. tatap muka kita secara semu ini membawa kemanfaatan keberkahan buat kita semua. Hari ini kita akan Amin. masuk di capaian mata kuliah yang ke capaian mata 6. kuliah yang ke 7. Belum. 7. Ketujuh, capaian mata kuliah yang ketujuh karena yang kemarin kita udah di capaian mata kuliah yang kelima ini ya. Capaian mata kuliah yang kelima di pertemuan bukan ketujuh, tapi di capaian mata kuliah yang kelima kita tulis yang kelima, yaitu hadis tentang pesta pernikahan dan hukum melaksanakan walimatul urus atau pesta pernikahan karena ada pernikahan. Nah, Iya. ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa dilihat di Sahih Bukhari hadis ke 5907, hadis ke 4758, di Sahih Muslim hadis nomor 2556, hadatsana Musaddad, hadatsana Ahmad. Dari Bukhari maupun Muslim mendapat hadis ini dari Musaddad dari Hamad bin Zaid dan Sabit dari Anas radhiyallahu an. Jadi yang langsung menyaksikan Iya. ini adalah Anas bin Malik, Anasin radhiyallahu an. Dari Anas radhiyallahu an, qala dia berkata ro'an Nabi, dia eh, ro'an Nabi qala, Anas bin Malik berkata ro'an Nabi Shallallahu alaihi wasallam melihat ala Abdurrahman bin Auf. Jadi Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam melihat Abdurrahman bin Auf. Atharus sufra, Iya. atharus sufra itu melihat bekas sufra. Sufra itu minyak berwarna kuning. Jadi Rasulullah melihat Abdurrahman melihat bekas sufra atau minyak minyak wangi berwarna kuning. Fakola maka bertanyalah Rasulullah, mahyam au mah, mahyam au mah gitu. Mahyam au mah, eh, bagaimana kabarmu? Mahyam au mah, Iya. bagaimana kabarmu? Kola, kemudian kemudian Abdurrahman bin Auf menjawab, tazawwajtu imra'atan ala waznin nawatin minadhahab. Tazawwajtu, aku telah menikahi imra'atan, seorang perempuan, ala waznin nawatan, an ala na, ala wazni nawatin, ala naswi nawatin, dengan dengan membayar mahar sebesar biji minadh zahab, dari dari eh, emas. Jadi membayar mahar sebiji kurma berupa emas gitu. Ala Iya. wasnin nawatin, sebiji kurma, seberat biji kurma, minadh zahabin, dari emas. Dari Faqala, Mas. maka Rasulullah bersabda, barakallahu laka, semoga Allah memberkahimu, aulim walau bisyatin, maka adakanlah, aulim, aulim, adakan pesta, aulim, adakan pesta, atau adakan jamuan makan, walau bisyatin, walau hanya seekor kambing. Kata walau dengan seekor kambing, dengan kata aulim walau bisyatin, maka adakan makan-makan pesta pernikahan walaupun hanya dengan seekor kambing.
kata walaupun dengan seekor kambing, kita perlu ketahui bahwa Abdurrahman bin Auf adalah putra seorang perempuan yang membidani kelahiran Rasulullah SAW. Abdurrahman bin Auf ini adalah sahabat muhajirin, termasuk as-sabiqunal awwalun, orang ke-8 yang masuk Islam, yang dijanjikan dan dijamin masuk surga dari 10 orang yang dijamin masuk surga tanpa hisab dan tanpa siksa. Abdurrahman bin Auf ini juga turut serta Rasulullah hijrah ke Madinah. Abdurrahman bin Auf ini juga dipersaudarakan dengan sahabat Ansor, yaitu sahabat dari Madinah, yang kemudian sahabat Ansor yang dari Madinah itu kebetulan orang kaya, yang sangat dermawan, yang kemudian rela membagi hartanya dibagi dua dengan Abdurrahman bin Auf, bahkan menawari Abdurrahman bin Auf untuk memilih di antara dua istrinya mana yang disuka oleh Abdurrahman bin Auf. Jikalau Abdurrahman bin Auf menyukai salah satu dari istri saudaranya itu, maka dia bersedia untuk menceraikan dan kemudian akan diberikan kepada Abdurrahman bin Auf. Tapi Abdurrahman bin Auf ini termasuk orang yang baik hati, baik budi pekerti, layak jikalau kemudian beliau ini termasuk as-sabiqunal awwalun, termasuk orang yang dijanjikan oleh Rasulullah masuk surga tanpa hisab dan tanpa dihitung, karena kebesaran jiwa, kebaikan budi itu, tanda terima kasihnya itu, maka Abdurrahman bin Auf ini hanya minta ditunjukkan mana ada pasar. Sehingga dengan pasar itu Abdurrahman bisa menjual mentega dan menjual minyak ke pasar itu sehingga berdagang. Sehingga Abdurrahman bin Auf ini terkenal dengan pedagang yang sangat dermawan. Semakin dermawan, semakin bertambah berhasil. Bahkan satu ketika ada satu riwayat Abdurrahman bin Auf ini tidak ingin kaya sebetulnya. Abdurrahman bin Auf ini tidak ingin kaya karena orang kaya itu akan mempertanggungjawabkan kekayaannya, sehingga dengan kekayaan itu membuat akan masuk surga belakangan karena akan ditanya tentang harta kekayaannya. Maka kemudian Abdurrahman bin Auf ini berusaha untuk membuang hartanya, tapi tidak mubadir gitu. Maka hartanya yang banyak itu digunakan untuk membeli kurma yang busuk dengan harapan supaya dia rugi gitu. Jadi Abdurrahman bin Auf ini membeli kurma yang busuk dengan harapan supaya dia rugi. Tapi faktanya semakin menjauh begitu, ternyata Allah tetap menggadang bahwa Abdurrahman bin Auf ini tetap ditakdirkan menjadi orang kaya. Karena beberapa saat kemudian ada seorang raja yang kebetulan negerinya itu kena musibah, dan musibahnya itu luar biasa dan tidak ada obatnya kecuali dikasih obat kurma yang busuk. Dan raja itu bersedia membeli kurma itu berlipat-lipat, sehingga mestinya dia ingin membuang uang tapi uangnya bertambah banyak. Abdurrahman ini juga termasuk salah satu sahabat yang mewakafkan sumur yang sangat monumental yang digunakan untuk minum orang-orang Madinah. Dan saat hadis ini dikeluarkan, Abdurrahman belum sekaya seperti dari riwayat yang lain. Maka tatkala Rasulullah melihat bekas minyak sufroh yang berwarna kuning. Kenapa? Tentu berwarna kuning itu mungkin ini adalah kosmetik istrinya atau gincunya istrinya atau apalah, sehingga ada bekas yang ada di diri Abdurrahman. Ada apa dengan kamu? Apakah kamu baik-baik saja begitu? Maka kemudian Abdurrahman menjawab, tazawwajtu imra'atan ala wazni nawatin minadhahab. Aku telah menikahi seorang perempuan dengan mas kawin emas seberat biji kurma. Faqala, maka kemudian Allah mendoakan, barakallahu laka,
Semoga Allah memberkahimu dan aulim walau bisyatin. Aulim walau bisyatin. Maka adakanlah pesta pernikahan atau walimahan walau hanya seekor kambing. Apa tujuannya? Walimah itu, walimah ini tujuannya adalah untuk memberitahu apa? Kenapa kambing? Kenapa di sini aulim walau bisyatin? Analisisnya begini. Kenapa aulim walau bisyatin? Analisis atas Sahih Bukhari, sekali lagi, analisis atas hadis Sahih Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari di dalam Sahih Bukhari 5907. Kenapa kambing hewan walimah atau korban? Kenapa kambing sebagai hewan walimah atau korban? Sama syaratnya dan rukunnya cukup satu kambing atau beda antara pria dan wanita karena kambing ini adalah merupakan hewan penengah di antara hewan-hewan yang ada. Kambing ini tidak terlampau sedikit dan tidak terlampau kebanyakan. Beda dengan ayam. Ayam kan kecil. Tidak terlampau kebanyakan. Beda dengan unta atau sapi Sapi. atau kerbau. Jadi kambing ini merupakan hewan penengah, cukup untuk makan beberapa orang yang di situ bisa menyaksikan proses akad nikah itu. Yang kedua, kambing ini adalah hewan untuk sedekah, untuk hadiah, untuk infak. Tidak berbeda antara pria maupun wanita jumlahnya. Pria diantaranya tentang konsep akikoh, Rasulullah menyampaikan bahwa untuk anak laki-laki akikohnya ada 2 kambing. Untuk anak perempuan adalah 1 kambing. Tapi faktanya Rasulullah ketika mengakikahi Hasan bin Ali, ketika diakikahi oleh Rasulullah itu hanya menyembelih 1 ekor kambing. Artinya secara dalil kalau anak laki-laki 2 ekor kambing, kalau anak perempuan 1 ekor kambing. Walaupun toh begitu Rasulullah ngasih contohnya ketika mengakikahi Hasan bin Ali itu adalah 1 ekor kambing. Sehingga hewan kambing ini adalah memang untuk sedekah, untuk berbagi kenikmatan, untuk hadiah memberikan satu hibah atau infak untuk membelanjakan dimakan, untuk dimakan. Yang antara pria maupun laki-laki tidak ada perbedaan. Yang ketiga, hal yang sangat penting untuk kita pikirkan, jika 1 kambing yang disembelih tentu harus seimbang dengan jumlah undangannya. Kalau seekor kambing sekarang ini, kalau seekor kambing bisa dijadikan sate 100 tusuk, cukup itu. Jadi 1 ekor kambing bisa digunakan untuk mengundang makan kalau hanya untuk makan saja loh ya. Kalau 1 ekor kambing itu memang dipotong-potong untuk buat sate dan gulai, maka 1 ekor kambing yang besar itu cukup kenyang jikalau kemudian dimakan orang 100. Cukup ya cukup kenyang. Kalau itu dipadukan dengan apa? Dipadukan dengan nasi, dipadukan dengan yang lain, cukup untuk jamuan makan orang 100. Dan dengan begitu antara yang disembelih dan yang diundang itu akan seimbang. Beda dengan sapi. Sapi tentu undangannya semakin banyak. Kalau undangannya semakin banyak, ini akan menghabiskan biaya yang cukup berat. Sekali lagi, akan menghabiskan biaya yang cukup berat. Kalau ayam hanya beberapa orang aja. Ayam itu dimakan 2 orang habis itu. Sehingga yang menyaksikan proses jamuan makan untuk mengundang sebagai iklan bahwa si fulan telah menikah akan tidak kena itu. Yang kedua, bagaimana cara penyembelihan walimah? Menyembelih walimah itu tetap niat ikhlas karena mengamalkan sunnah Rasul. Tidak ada unsur adat. Sekali lagi, ketika menyembelih kambing, ketika mengadakan walimah, adalah ini dalam rangka ikhlas karena Allah, dalam rangka melaksanakan aulim walau bisyatin, bukan karena unsur adat istiadat. Sekarang ini bukan kambing, langsung beli daging sapi di pasar. Jadi bukan kambing. Dan ketika menyembelih kambing ini, ada niatkan bahwa ini adalah ittiba Rasulullah, melaksanakan sunnah Rasul. Yang kedua, kambing yang
kambing yang dipilih adalah kambing sehat, tidak pincang, harus gemuk, tidak celong, tidak buta. Artinya betul-betul kambing ini sempurna, seperti kambing yang dipersyaratkan untuk kurban. Karena apa? Ini adalah wujud rasa syukur. Dan walimah itu dilakukan waktunya saat pernikahan, bukan saat wafatnya. Sekali lagi, menyembelih walimah ini bukan saat pernikahan, bukan saat kematiannya. Dan yang keempat, karena Allah bukan ada motivasi untuk bermegah-megahan, bukan ada motivasi untuk dipuji, bukan acara dibuat untuk acara pengumuman penyembelihan, bukan, tapi ini motivasi tetap karena Allah. Menyembelih apapun tetap karena Allah, bukan karena ingin dipuji. Jadi kalau mengadakan walimahan, lomba untuk membuat kuadi, lomba untuk membuat terop, dibuat sedemikian rupa supaya dikatakan sebagai orang yang wah, orang yang the have, walaupun tidak the have, tapi dengan pesta pernikahan itu ingin dipuji supaya dikatakan bukan orang miskin, bukan orang fakir, tapi seperti orang the have. Wong ini raja sehari kok, kalau tidak padahal itu semua hutang, itu beda. Jadi ketika kambing disajikan, penyembelihannya adalah tetap karena Allah. Motivasinya bukan untuk pemborosan, bukan untuk bermegah-megahan, bukan untuk cari gagah-gagahan, bukan ingin dipuji disanjung orang, bukan untuk acara pengumuman penyembelihan, tapi seluruhnya karena Allah. Maka itulah yang kemudian ini akan semakin bersahaja walimah itu. Itu berkaitan dengan hadis tadi. Kemudian bagaimana dengan pelayanan walimatul urus? Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bisa dilihat di dalam Sahih Bukhari hadis ke-4778. Hadatsana Qutaibah bin Sa'id. Jadi Imam Bukhari ini mendapatkan hadis ini dari Qutaibah bin Sa'id. Qutaibah bin Sa'id dari Abdul Aziz bin Abi Hazm. Abdul Aziz bin Abi Hazm dari Abi Hazm. Abi Hazm dari Sahal bin Sa'id. Kemudian qala da Abu Sa'id As-Sa'idi As-Sa'idi. Jadi Rasulullah SAW mengundang, sekali lagi, Sahal bin Sa'id berkata bahwa Abu Sa'id ini mengundang Rasulullah SAW. Da'a Abu Sa'id Rasulullah SAW. Jadi Abu Sa'id As-Sa'idi ini mengundang Rasulullah SAW fi sur'atin wa kanas imratahu yaumaidin khatimahu. Jadi fi sur'atin pada saat itu kanat imra'atuhu, istri dari Abu Sa'id As-Sa'idi itu yaumaidin ketika itu khatimahum, melayani tamu-tamu itu. Jadi saat Abu Sa'id itu mengundang untuk walimah, maka istrinya yang baru dinikah tadi yang melayani, padahal wahya arush, padahal Abu Sa'id dan istrinya ini adalah pengantin. Qala Sahal, kemudian Sahal berkata, Tadrun masakot Rasulullah. Tahukah kalian minum apa yang ia suguhkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah? Maka kemudian anqa'at lahu tamarat minal laili falama akala sakothu iyahu. Wanita itu menyediakan kurma yang telah direndam semalam, dan
ketika beliau makan, maka wanita pun menyuguhkan air yang beliau pada Rasulullah. Menyuguhkan air pada Rasulullah. Jadi wanita yang dinikah ini yang menyajikan, dan itulah yang disebut dengan air infus water dari kurma. Yang itu ternyata kemudian menjadi kebiasaan Rasulullah SAW, malam merendam kurma, paginya diminum airnya dan dimakan kurmanya. Itu. Jadi perempuan ini menyediakan itu. Dan apa yang dapat diambil pada hadis ini? Bahwa pelayan tamu walimah adalah sebaiknya pengantin wanita. Jadi ketika mengundang walimah itu bukan duduk di atas seperti raja, tapi betul-betul pengantin ini yang rahapno tamu-tamu yang diundang. Supaya apa? Tamu-tamu yang diundang itu tahu dari dekat, oh loh ini istrinya, wajahnya seperti ini. Kalau ketemu nanti, loh ini adalah istrinya Fulan bin Fulan. Fulanah ini adalah istrinya Fulan bin Fulan. Kenapa? Ini untuk menunjukkan, karena prinsip walimah adalah menunjukkan, loh ini loh istriku gitu. Kemudian gunanya agar dikenal Rasulullah, sekarang seluruh tamu yang akan datang, maka pengantin pun jika tamunya banyak, maka pelayan pengantinnya wanita pun bisa melayani semampunya. Sekali lagi, semampunya, tidak harus melayani semuanya. Paling tidak dengan tamunya itu menyuguhkan, akan mengenalkan kepada tamu-tamu itu. Karena tidak, zaman konsep Rasulullah itu bukan belum apa-apa sudah direwang-reweng ke sana kemari, bukan. Karena ditemukan ya ketika itu. Kemudian pengantin Ya. laki-laki dalam hadis tidak disinggung. Namun tidak ada masalah jika pengantin laki-laki membantu istrinya untuk melayani tamu undangan walimah. Agar apa? Para undangan mengenalnya. Dan dia aman. Dia aman. Berada di tengah-tengah itu. Nah, sementara itu, bagaimana kewajiban para tamu? Sekali lagi, bagaimana kewajiban para tamu? Undangan walimah membawa oleh-oleh. Jadi ketika diundang, undangan ini membawa oleh-oleh. Pesta ditemas kemudian pesta ditemas setelah malam awalnya ini. Jadi dalilnya itu ini, panjang banget dalilnya ini. Hadatsana Zuhair bin Harb, hadatsana Ismail yakni ibnu Ulayyah an Abdul Aziz an Ansanin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wazan Khaybar qala fasallaina indaha salatan ghada. Kalau kemudian kita lihat ini. Jadi di hadis riwayat Imam Muslim ini telah menceritakan kepada Muslim Zuhair bin Harb. Kemudian Zuhair bin Harb mendapatkan dari Ismail, yaitu Ibnu Ulayyah dari Abdul Aziz dari Anas, bahwasanya Rasulullah SAW pernah memerangi Khaybar. Dia berkata, lalu kami sholat subuh dekat negeri itu. Setelah sholat, beliau mengendarai kendaraannya. Kemudian Abu Talha juga mengendarai kendaraannya. Sedangkan siapa? Anas membonceng Abu Talha. Ketika beliau melewati gang di Khaybar, beliau memacu kendaraannya sampai lututnya Anas ini bersentuhan dengan paha Rasulullah SAW. Dan Anas ini melihat putihnya paha Rasulullah SAW tatkala memasuki perkampungan. Beliau mengucapkan Allahu Akbar, takluklah Khaybar, maka apabila sisaan itu turun di halaman mereka, maka amat buruklah bagi pagi hari yang dialami oleh orang-orang yang di peringatan itu. Beliau mengulangi ucapannya sampai 3 kali. Kemudian Anas melanjutkan, penduduk Khaybar mulai keluar menuju tempat mereka bekerja, lantas mereka berteriak, Muhammad, demi Allah, pasukannya telah datang. Abdul Aziz berkata, sebagian dari sahabat kami menyebutkan mereka berteriak Muhammad dan bala tentaranya telah datang. Anas berkata, mereka kami taklukkan dengan kekuatan dan seluruh tawanan.
telah kami kumpulkan. Tiba-tiba Dihyah datang dan kemudian beliau berkata, apa? Wahai Rasulullah, lagi, wahai Rasulullah, saat itu, jadi dari perang Khaybar itu, dari perang Khaybar itu, berilah saya budak perempuan dan tawanan tersebut. Beliau bersabda, pergilah dan ambillah budak perempuan darinya. Lantas dia membawa Sofiyah bin Huyai, kemudian datanglah seorang laki-laki kepada wanita itu, wahai Nabi Allah, kenapa Anda mengasihkan Sofiyah kepada Dihyah, padahal dia adalah putri Huyai, tokoh Bani Quraidah dan Nadir, dan dia tidaklah pantas untuk orang lain selain Anda. Jadi Sofiyah ini anak pembesar ini sebagai mau dikasihkan ke dia, tapi kemudian sahabat yang lain menyatakan bahwa dia tokoh Bani Quraidah dan Nadir, maka akhirnya diambil istri Rasulullah. Beliau bersabda, suruh dia kembali. Anas melanjutkan, lalu dia datang dengan membawa Sofiyah. Tatkala Nabi SAW melihat, beliau bersabda, ambillah budak perempuan yang lain dari tawanan itu. Jadi perempuan yang yang menjadi tawanan perang itu ternyata akhirnya jadi budak itu. Tapi khusus Sofiyah ini tidak dijadikan budak, tapi justru diambil sebagai istri Rasulullah. Kemudian Anas berkata, lantas beliau memerdekakannya dan menikahi. Sofiyah ini dimerdekakan oleh Rasulullah dan dinikahi oleh Rasulullah. Kemudian sahabat itu berkata, wahai Abu Hamzah, apakah mas kawin beliau kepadanya? Apakah mas kawin beliau kepadanya? Dia menjawab, diri Sofiyah, yaitu dengan memerdekakannya, kemudian menafkahi. Jadi Rasulullah mas kawinnya adalah dengan memerdekakan Sofiyah. Mas kawinnya adalah memberikan status merdeka, bukan tawanan perang, bukan budak, tapi dimerdekakan kemudian Rasulullah menikah. Maka dalam perjalanan pulang, Ummu Sulaim mempersiapkan dan menyerahkan malam itu kepada beliau. Di pagi harinya, Nabi kemudian mengadakan pesta pernikahan seraya bersabda, siapa yang memiliki sesuatu bawalah ke sini. Siapa yang memiliki sesuatu bawalah ke sini. Kata siapa yang memiliki sesuatu bawalah ke sini, berarti saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan pesta pernikahan itu pun Rasulullah itu tidak menolak bantuan dari sahabat ketika melakukan pesta pernikahan itu. Mangkana indau syai'un fal yaji. Sekali lagi, mangkana indau syai'un fal yaji. Barang siapa yang di sisinya ada sesuatu, fal yajib maka bawalah ke sini. Kola wabasato nito'an kola faja'ala rajulun yaji'u bil aqti waja'ala rajulun yaji'u bil tamar yaja'ala rajulun yaji'u bisaman. Nah ini setelah Rasulullah mangkana indau syai'un, siapa yang memiliki sesuatu maka bawalah ke sini. Maka kemudian disitulah kemudian dilanjutkan dengan apa? Anas berkata, kemudian beliau membentangkan tikar. Anas membentangkan wawa bisatun, kola wabasato nito'an. Kemudian Anas ini membentangkan tikarnya. Fajala rajun yaju bil akti. Kemudian datang sahabat ini membawa apa? Susu, membawa apa? Membawa susu kering. Berarti susu bubuk. Membawa susu kering atau susu bubuk. Kemudian ada lagi fajala rajun yaji bitamar. Ada yang membawa kurma. Fajala rajulun yaji bisaman. Membawa minyak saman. Fahasu haisan fakanas walimah. Dan kemudian itulah kemudian dicampur seluruhnya itu susu kering, kurma, minyak samin, mereka mencampurnya dan itulah kemudian menjadi jamuan walimah pernikahan Rasulullah SAW. Dari dalil ini bahwa mengadakan walimah itu tidak harus menyembelih kambing dan tidak harus diambil dari dirinya. Bisa juga saudara, misalkan ini tradisi di Sidoarjo ini.
tradisi di Sidoarjo kalau ada orang walimah kan nyumbang. Ada yang nyumbang telur, Iya. ada yang nyumbang minyak, ada yang nyumbang beras, ada yang nyumbang kelapa, ada yang nyumbang daging. Maka sumbangan-sumbangan itu ketika yang nyumbang itu mengadakan, maka sumbangan-sumbangan itu balik lagi. Balik lagi. Baliknya sumbangan-sumbangan itu ya seperti ini. Artinya apa? Bahwa tidak harus bahwa walimah itu harus dengan kambing. Tapi bisa juga dengan kurma, bisa juga dengan susu dan lainnya. Yang paling penting itu adalah sebagai bagian dari jamuan walimah pernikahan. Dan itu yang dijadikan Rasulullah ketika mengadakan walimatul urus ketika beliau menikahi Sofiyah. Apa penjelasannya? Bahwa satu menu walimah di rumah suami susu kering, ada yang membawa kurma, ada pula yang membawa minyak samin, kemudian mereka mencampurnya. Artinya tidak harus kambing. Yang kedua merupakan penjelasan bukan harus kambing menunya. Selain tidak boleh, seperti ada daerah harus kambing, baru boleh adakan. Maka ini adalah bukan berarti besar kecilnya kambing atau lembu, bukan berarti banyak sedikitnya kambing atau, tapi tidak harus itu. Kemudian walimah di rumah suami setelah malam pertama. Maknanya agar tidak terjadi penyesalan sama suami dari segi keperawanan dan dari begitu pula dari pihak istrinya. Sekaligus ini dengan demikian sesuai dengan hadis dengan surah Al-Baqarah ayat 236, 237 serta surah An-Nisa ayat 24. Kemudian bagaimana menu? Menu sudah kita singgung tadi, tidak harus kambing. Bisa juga makanan hidangan itu dari saudara-saudara untuk kita makan bareng. Yang intinya bahwa ini kita sedang melakukan pesta pernikahan. Apakah hanya dimakan saja atau ada buah tangan yang harus dibawa pulang atau ada apa? Handbag apa itu? Buah tangan itu? Apakah harus ada buah tangan atau Souvenir. tidak? Tapi prinsipnya adalah pesta pernikahan itu. Kemudian ini berkaitan dengan menepati undangan walimah tanpa udzur. Bahwa undangan walimah itu adalah wajib. Sekali lagi, undangan walimah itu adalah wajib. Menghadiri undangan walimah itu wajib. Mendatangi pesta perkawinan itu wajib. Walimah tentu disauti dengan kemampuan. Jika banyak undangan sementara kemampuan terbatas, tentu kemampuan yang pertama lebih penting. Seadanya, semampunya daripada hutang. Ada masalah yang saat sekarang terjadi kadang-kadang waktu bersama sampai 3. Ada 3 undangan atau lebih sementara ada kemampuan tidak ada kemampuan untuk memenuhi, namun di tempat walimah disuguhi banyak hidangan, maka sementara di awal sudah makan dan kenyang, maka di tempat kedua tidak perlu makan, tapi tetap datang. Bisa juga dalam bentuk bungkusan supaya tidak mubazir. Karena bagaimanapun juga masakan yang ada tidak boleh mubazir, tidak boleh dibuang. Dan seburuk-buruk jamuan walimah adalah hanya mengundang orang kaya dan mengabaikan orang miskin. Sekali lagi, seburuk-buruk walimah adalah hanya mengundang orang kaya. Walimah minimal adalah 1 ekor kambing dan itu terkait dengan walimah. Perintah walimah sudah jelas tadi, auli maula bisyatin. Ucapan solusi. Karena waktu keadaan dari Rasulullah, maka ucapan solusi adalah melihat sesuatu apa yang disuka. Sehingga betul-betul apa yang dihidangkan ini adalah betul-betul manfaat. Maka buah tangan sekarang dengan berbagai macam, tentu ini adalah bagian dari pencerdasan buat masyarakat. Apapun buah tangan yang diberikan, jangan sampai buah tangan itu hanya sebagai hiasan yang kemudian jadi sampah. Tapi jadikanlah hias buah tangan itu yang manfaat. Maka saya sangat sepakat sekarang ini buah tangan itu sekarang berupa sabun, sabun cuci dan sebagainya, mie dan sebagainya. Itu yang manfaat itu. Kalau kemudian hanya apa ya, patung-patungan, asbak, loh tidak semua merokok kok asbak dan sebagainya. Kadang-kadang tumbler itu merumpuk itu tumbler. Ada satu ketika tumbler aja, maka sampai numpuk sehingga tumbler itu menjadi sesuatu yang mubazir. Maka ambillah
apapun yang diberikan adalah sesuatu yang tetap bermanfaat. Karena apa? Apabila Rasulullah SAW melihat sesuatu yang ia senangi, maka beliau mengucapkan Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihah. Tapi apabila melihat sesuatu yang benci, Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji atas setiap keadaan. Dalam suka maupun duka, Rasulullah tetap Alhamdulillah. Itu artinya bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang kita lakukan adalah tetap dalam koridor kemanfaatan. Apa hikmah dibalik walimah adalah sekali lagi adalah untuk mengumumkan dua insan yang sedang merajut rumah tangga. Kemudian bertemu dua itu adalah jangan sampai dikatakan jelek karena mereka sudah bagus. Walimah itu hewan yang disembelih saat akad nikah di rumah wanita dengan kambing, juga boleh di rumah suami setelah hari pertama. Jadi walimah itu di rumah perempuan saat akad nikah, kalau di rumah laki-laki setelah hari pertama. Berarti tradisi yang ada di Sidoarjo itu bagus sudah bagus sesuai dengan sunnah Rasul. Jadi nikahan dilaksanakan di pengantin perempuan. Kemudian setelah itu ada ngunduh mantu di hari kedua di rumah laki-laki. Para undangan seharusnya jangan hanya orang kaya saja. Orang miskin pun harus diundang. Karena seburuk-buruk walimah adalah yang diundang orang kaya. Para undangan boleh saja membawa hadiah kepada pengundang atau memberikan hadiah kepada pengundang. Jadi ketika diundang begitu, boleh membawa sesuatu. Jadi ketika diundang, boleh membawa sesuatu. Ini. Jadi ketika diundang, boleh membawa sesuatu, membawa buah tangan. Jadi sebetulnya yang bawa buah tangan ini yang diundang. Yang bawa buah tangan kepada yang mengundang itu yang diundang. Sekarang tidak. Yang bawa buah tangan itu dari yang mengundang. Dan sekali lagi, jikalau adat itu bertentangan dengan syariat, tentu hal-hal lain bisa lebih diperhatikan. Karena sebaiknya jangan undangan diundang itu sebelum akad. Sebaiknya adalah sesudah akad. Menu yang tersedia sebanding dengan yang diundang. Undangan zaman sekarang ini disepakati adalah bisa juga lewat WA atau SMS agar bisa menghemat biaya cetak. Karena cetak itu kalau kertas undangan ini begitu selesai jadi sampah itu. Maka tentu lebih praktis undangan sekarang bisa lewat WA. Dikirimi WA, tinggal dibuat undangan lewat WA, sekarang ada lewat itu undangan. Tapi ingat, ada aplikasi undangan pernikahan itu, penipu-penipu itu bukan itu yang dimaksud, bukan. Kalau ada undangan pernikahan tapi suruh buka aplikasi, berarti itu jelas penipu. Jangan. Pakaian pengantin juga dianjurkan tidak berlebihan. Acara musik jangan sempat menunda sholat pemberangkatan pengantin ke tempat pengantin, jangan sampai mengganggu waktu sholat karena imbasnya. Ini kalau di sekitar Sidoarjo ini berangkatnya sebelum